Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia GMR dengan NIM 2023-11614 dari kelas AU. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang change management, tugas mata kuliah dari manajemen teknik. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa sih itu change management. Change management adalah proses sistematis untuk mengelola transisi atau transformasi dalam organisasi, mencakup perubahan dalam tujuan, proses, teknologi, atau struktur perusahaan. Inti dari change management adalah mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan perubahan, pengembangan dan implementasi rencana perubahan, serta pemantauan dan evaluasi dampak perubahan. Tujuannya adalah untuk memastikan perubahan dilakukan secara efisien dan efektif, sambil meminimalkan resistensi dan gangguan. Change management penting karena membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif di lingkungan yang terus berubah, memastikan aspek human dalam organisasi tidak diabaikan, dan dapat membantu karyawan memahami peran baru mereka serta membangun budaya yang lebih berorientasi pada proses. Dalam praktiknya, change management memerlukan pendekatan yang terstruktur namun fleksibel, memperhatikan kebutuhan spesifik organisasi dan individu yang terlibat. Hal ini mencakup penggunaan berbagai tool change management, baik digital maupun non-digital, untuk membantu dalam penelitian, analisis, organisasi, dan implementasi perubahan. Berikut ini adalah beberapa manfaat change management untuk perusahaan serta penerapan change management dalam sebuah organisasi. Yang pertama, meningkatkan kesuksesan proyek. Dengan change management, perusahaan bisa meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Hal ini terjadi karena change management membantu mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan. Yang kedua, mengelola sisi human dari perubahan. Change management memberikan kerangka kerja untuk mengelola aspek manusia dalam perubahan. Proses ini akan mendukung karyawan melalui transisi dari keadaan saat ini ke keadaan masa mendatang, memahami apa yang diperlukan untuk mempengaruhi setiap orang agar menerima dan mengadopsi perubahan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas untuk perubahan. Dengan membangun kapabilitas change management secara keseluruhan, perusahaan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk persiapan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Yang keempat, mengurangi resistensi dan meningkatkan engagement. Change management membantu mengurangi resistensi dari karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka selama perubahan. Karyawan dapat mengadopsi perubahan lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih mahir. Yang kelima adalah memahami dan mendukung kebutuhan karyawan. Change management memungkinkan organisasi untuk memahami mengapa perubahan terjadi, memberikan waktu serta alat yang diperlukan bagi karyawan untuk beradaptasi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa didengar dan didukung. Adapun jenis-jenis dari change management, yang pertama adalah plan approach, adalah strategi top down di mana tim manajemen membuat keputusan kemudian mengkomunikasikannya kepada karyawan. Pendekatan ini cocok untuk perubahan yang kecil dan terdefinisi dengan baik. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan dan biasanya menghasilkan sedikit masalah. Namun pendekatan ini tidak bisa fleksibel dan mungkin tidak efektif untuk perubahan besar atau kompleks. Yang kedua ada laissez-faire approach. Untuk karakteristik pendekatan ini adalah manajemen style yang santai atau tidak kaku, di mana ini kurang umum dan biasanya dipakai dalam situasi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Kelebihannya adalah memungkinkan karyawan menjadi kreatif dan inovatif, namun kekurangannya bisa menjadi kacau dan mungkin tidak menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga adalah incremental approach, melibatkan perubahan kecil secara bertahap. Pendekatan ini sangat cocok untuk perubahan besar dan kompleks dalam organisasi. Untuk kelebihannya adalah efektif untuk memperkenalkan ide atau proses baru secara bertahap, namun untuk kekurangannya sulit untuk diimplementasikan perubahan dalam skala besar dan membutuhkan waktu lebih lama bagi karyawan untuk beradaptasi. Yang keempat adalah radical approach, melibatkan perubahan besar sekaligus, di mana strategi ini cocok untuk perubahan kecil dan terdefinisi dengan baik untuk membutuhkan hasil segera. Kelebihannya lebih efektif dalam mencapai
Perubahan skala besar menciptakan rasa urgensi dan kegembiraan seputar perubahan, namun kekurangannya bisa mengganggu organisasi, membutuhkan banyak biaya, dan memakan waktu. Yang kelima, transformational approach. Strategi ini berfokus pada penciptaan visi untuk masa depan, kemudian memobilisasi karyawan untuk mencapainya. Dan yang keenam ada developmental approach. Berfokus pada pengembangan dan pelatihan karyawan. Pendekatan ini cocok untuk perubahan yang kompleks yang membutuhkan keberlanjutan jangka panjang. Apa saja sih tahapan change management? Yang pertama, menyiapkan organisasi untuk perubahan. Langkah ini yaitu mempersiapkan organisasi baik secara logistik maupun kultural. Manajer harus membantu karyawan mengenali dan memahami kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, merancang visi dan rencana perubahan. Setelah organisasi siap menerima perubahan, manajer harus mengembangkan rencana yang menyeluruh, realistis, dan strategis. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan. Setelah rencana dibuat, langkah selanjutnya yaitu mengikuti langkah-langkah dan uraian dalam rencana untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Yang keempat, ada menanamkan perubahan dalam budaya dan praktik perusahaan. Dan yang kelima adalah meninjau kemajuan dan menganalisis hasil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan change management, yang pertama komunikasi yang efektif, kedua dukungan dari pemimpin, ketiga partisipasi karyawan, keempat pelatihan dan pengembangan, dan yang kelima adalah perubahan budaya. Adapun contoh kasus terkait change management yaitu perubahan sistem absensi manual ke aplikasi digital, di mana latar belakangnya adalah pada perusahaan yang selama ini menggunakan absensi manual dengan tanda tangan di kertas. Terjadi banyak masalah seperti terlambatnya rekap absensi, manipulasi kehadiran, dan proses payroll yang terlambat, sehingga manajemen memutuskan beralih ke aplikasi absensi digital. Tujuan dari perubahan ini yaitu mempercepat dan mempermudah proses rekap absensi serta meningkatkan akurasi dan transparansi kehadiran. Untuk tantangan yang dihadapi yaitu karyawan merasa diawasi terus-menerus karena aplikasi ini memakai GPS. Kemudian beberapa karyawan belum familiar dengan aplikasi dan smartphone. Selanjutnya adanya isu privasi dan ketidakpercayaan pada sistem baru dan kebingungan teknis saat pertama kali menggunakannya. Untuk langkah-langkah change manajemennya, yang pertama unfreezing, mempersiapkan perubahan, diantaranya sosialisasi alasan perubahan kepada seluruh karyawan, kemudian diskusi terbuka mengenai manfaat dan kekhawatiran yang muncul, serta menyebarkan fakta dan simulasi cara penggunaan aplikasi. Yang kedua ada change, melakukan perubahan dengan pelatihan penggunaan aplikasi untuk semua karyawan, kemudian menyediakan tim IT atau HR sebagai pendamping, lalu uji coba aplikasi selama 2 minggu sebelum sistem resmi berlaku penuh. Dan yang ketiga adalah rephrasing, menstabilkan perubahan, evaluasi hasil penggunaan aplikasi, dan pemberian penghargaan bagi divisi yang paling cepat beradaptasi. Sekian dari saya untuk pemaparan mengenai change management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.